Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama sekolah SDIT Al-Khansa ini. Nah, apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa supaya Allah menerangkan hati kita, pemikiran kita, dan Allah memberikan ilmu pengetahuan di dalam hati kita dan pemikiran supaya bermanfaat kehidupan di masa akan datang. Yuk sama-sama kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syahri sadri wa yashirli amri walul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak Ustadz harapkan anak-anak Ustadz bisa membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak Ustadz harap anak-anak Ustadz bisa menunjukkan sikap percaya diri terhadap bahwa Allah itu ada. Kemudian melalui pengamatan alam sekitar dan diskusi anak-anak Ustadz harapkan anak-anak Ustadz bisa mengidentifikasi makhluk ciptaan Allah, alam berupa makhluk hidup dan makhluk mati di sekitar kita, yaitu baik di rumah maupun di sekolah, lingkungan sekitar kita. Kemudian anak-anak Ustadz bisa memberikan contoh bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harapan Ustadz setelah anak-anak Ustadz bisa menjelaskan perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia, anak-anak Ustadz bisa merumuskan hasil pengamatan tentang makhluk hidup dan makhluk mati. Kemudian anak-anak Ustadz bisa dapat menghafal nama-nama Allah beserta artinya. Kemudian anak-anak Ustadz bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengamalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, anak-anak Ustadz, apakah kalian tahu ciptaan Allah semesta ini beserta isinya? Bagaimanakah kita mengenal penciptaan alam semesta beserta isinya? Silakan anak-anak Ustadz bisa berdiskusi kepada teman-teman sekelompoknya ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan anak-anak Ustadz untuk berdiskusi bagaimana kita mengenal penciptaan alam semesta beserta isinya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan penguasaan alam raya dan isi ciptaan Allah. Ada langit dan ada di bumi. Yang langit bagaimana? Yang langit ada matahari, bulan, bintang, planet, dan lain sebagainya yang banyak Allah ciptakan di bumi, di langit tersebut. Bahkan ada di langit tanpa sepengetahuan kita ada di dalam Al-Quran. Nah, begitu luas anak-anak Ustadz ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi seperti ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, gunung, semua itu adalah ciptaan Allah dan patut kita syukuri bahwa Allah menciptakan kita beragam-ragam manusia, beragam hewan, beragam tumbuh-tumbuhan, beragam gunung, dan beragam air. Begitu luasnya anak-anak Ustadz ciptaan Allah yang ada di bumi. Nah, patut kita syukuri anak-anak Ustadz ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Caranya dengan merawat tubuh kita, dengan cara merawat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas ciptaan Allah, maka kita patut kita syukuri atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sang Pencipta. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Ada yang tahu? Kita bisa mengenal Allah dengan melalui alam semesta. Melalui alam semesta yang Allah ciptakan, yang ada di langit, ada di bumi. Kemudian bagaimana cara bisa kita mengenal Allah? Melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ciptaan-ciptaan Allah yang Allah terterakan, yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran.
Kemudian bagaimana lagi kita bisa mengenal Allah? Melalui nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Di situ banyak nama-nama Allah beserta arti-artinya, anak Ustaz. Dari situlah kita bisa mengenal nama-nama Allah, mengenal Allah itu bahwa ada. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Nah, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kita beriman? Apa itu iman?" Maka Rasulullah Subhanahu wa taala menjawab, iman itu artinya percaya kepada Allah, percaya terhadap Allah. Segala apapun ciptaannya itu kita akan percaya bisa kita hidup, bisa kita berjalan. Allah menciptakan langit dan bumi, berarti kita sudah mempercayai bahwa oh Allah itu ada di dalam hati kita, ya Ustaz. Beriman juga artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Kesatu. Buktinya adanya Allah adalah dengan adanya alam semesta ini dan isi-isinya merupakan ciptaan termasuk bumi yang kita tempatin ini adalah bukti adanya Allah. Ciptaan Allah yang berada di bumi ini ada berisi benda-benda, adanya benda mati, adanya benda hidup. Benda hidup bagaimana yang diciptakan oleh Allah? Bisa bergerak, tumbuh, berkembang, bernapas. Nah, seperti kita ini manusia, kita ini manusia ini adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah yang bisa bergerak, bisa bernapas, bisa bertumbuh dari kecil sampai ke besar, bahkan tua kita nanti. Itu adalah salah satu ciptaan Allah, bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana dengan yang lain? Semua itu adalah ciptaan Allah. Si abang sama kakak adalah sama-sama ciptaan Allah dan patut kita syukuri, patut kita imani. Bagaimana dengan beriman? Percaya bahwa di dalam hati kita adanya Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan banyak bersyukur ya Ustaz ya, dengan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Nah, Ustaz akan bacakan di dalam Al-Qur'an surah An-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqul kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, penciptaan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, anak-anak Ustadz, di dalam Al-Quran ini, surah An-Naam ayat 102 ini, Allah akan menegaskan, kita akan menyembah Allah. Cara menyembahnya bagaimana? Dengan cara sholat. Dengan cara sholat, kita patut kita mensyukuri atas ciptaan Allah. Dengan bagaimana lagi kita bisa mensyukuri? Dengan cara menjaga tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, ya. Kemudian ayat di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu-satunya. Tidak ada Tuhan, ada dua ya. Allah cuma hanya ada satu yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu di dalam semesta ini. Kita akan menyembah kepadanya. Al-Quran juga merupakan kalam Allah. Kalam Allah ini bagaimana? Kalam Allah adalah kata-kata Allah, perintah-perintah Allah, suatu perkataan Allah yang menjadi pedoman bagi kita semua umat manusia. Ya, hal ini juga merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, yaitu dengan Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu yang bisa melalui namanya, demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Namanya banyak anak-anak Ustadz. Akan tetapi yang Allah perkenalkan sama kita manusia ini adalah hanya 99 nama. Perantaraan wahyu yaitu dari Al-Quran. Bagaimana bisa kita mengenal Allah? Yaitu mengenal nama-nama
Namanya begitu juga dengan abang-abang dan kakak-kakak, pasti Ustaz akan tahu, oh ini kakak yang ini namanya ini, kakak yang ini, abang yang ini namanya ini. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengenalnya bagaimana? Dengan nama-namanya Allah, yaitu dengan Asmaul Husna ya Nana Ustaz ya. Di sini kita bisa memperbedakan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Siapa yang bisa membedakan ciptaan Allah dan ciptaan manusia? Oke, terima kasih. Akan Ustaz jelaskan kembali. Satu, ciptaan manusia bersifat final, hanya gitu-gitu aja. Tidak akan pernah berubah-berubah. Kalau satu bentuk, bentuk gitu aja. Tetapi, kalau sedangkan ciptaan Allah, ciptaannya tidak akan pernah final begitu saja. Akan mempunyai proses. Contoh, kita manusia ini, dulu kita dalam kandungan ibu kita. Kemudian kita dilahirkan, kemudian kita kecil, udah kecil kita semakin lama semakin besar bertumbuh. Berarti kita ciptaan Allah tidak akan pernah final. Kalau ciptaan manusia, kalau dia membuat mobil, ya mobil itu aja, ya kan satu mobil itu aja ya kan. Nah, boleh dia menciptakan mobil-mobil yang lain, tetapi bentuknya gitu-gitu aja. Boleh bentuknya bentuk yang lain, tetapi dia tidak akan berkembang. Nah, sedangkan manusia akan bentuk berkembang dari kecil sampai kita besar, sampai kita berjalan ya kan anak Ustadz. Kemudian yang kedua, ciptaan manusia itu tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh seperti dia tidak akan pernah bernapas. Dia tidak akan pernah, kalau contoh seperti handphone Ustadz ini. Kalau handphone Ustadz ini, kalau udah ciptaannya seperti ini, ya seperti ini aja. Ya kan bentuknya seperti ini, seperti ini aja. Tetapi kalau ciptaan Allah tidak, anak-anak Ustadz. Dia ciptaan Allah itu selalu berkembang. Dari kecil, kemudian besar, semakin lama semakin besar. Itu ada ciptaan Allah. Seperti pohon yang anak-anak Ustaz lihat. Ya, anak-anak Ustaz bisa melihat pohon dulu kita tanam kecil, semakin lama semakin besar ya. Kemudian yang ketiganya ciptaan Allah, ciptaan manusia yang dirasakan oleh sedikit orang. Contoh, Ustaz memegang handphone ini, itu adalah milik Ustadz. Sedangkan yang Allah ciptakan seperti oksigen, itu akan dirasakan oleh banyak orang. Ustadz bisa merasakan, abang bisa merasakan, kakak bisa merasakan. Itu adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Berarti ciptaan Allah itu bisa sama-sama kita nikmati ya Nana Ustadz ya. Kemudian ciptaan manusia itu cepat rusak. Handphone ini juga Nana Ustadz cepat rusak. Sedangkan ciptaan Allah tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah cepat rusak. Tetapi kalau Allah itu akan menciptakannya dengan begitu luas. Tergantung kepada diri kita. Kita ini tidak akan rusak kalau kita tidak akan merusakkan diri kita sendiri. Begitu juga dengan ciptaan Allah yang lain. Ciptaan Allah tidak akan pernah rusak kalau tidak dirusakkan orang ya Nana Ustadz ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ustadz dari pembelajaran dari awal sampai akhir dan Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.